Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan penuh semangat. Baiklah, kita akan pelajari yaitu PB 5 dan 6 di subtema 1 terakhir pada hari ini. Nah, subtema 1 kita sudah pelajari. Sebelumnya, anak ustazah bisa simak kembali video pembelajarannya yang sudah lalu. Ini adalah pembelajaran terakhir pada subtema 1, yang mana hanya ada PKN dan Bahasa Indonesia. Berikut video pembelajarannya, silakan dipahami dan disimak. Materi pertama PKN yaitu keragaman permainan tradisional di Indonesia. Jika kita mendengar kata tradisional, itu pasti yang selalu kita ingat dengan kebiasaan yang secara turun-temurun atau tradisi, atau bisa dikatakan juga dengan yang sudah lama, yang sudah melekat. Nah, itu tradisional. Kemudian permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Nah, kira-kira kalau dimainkan perorangan contohnya apa ya? Dan jika dimainkan oleh berkelompok permainan apa ya? Nah, nanti akan ada tugas setelah ini. Namun sebelumnya ustazah akan memberikan beberapa contoh yang merupakan permainan tradisional baik itu perorangan maupun berkelompok. Berikut contohnya. Pertama yaitu permainan engklek. Nah, permainan ini adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang ustazah tampilkan gambarnya di sini. Anak-anak ustazah sudah ada yang pernah main engklek? Jika yang sudah pernah bermain permainan ini, itu tahu bagaimana cara bermainnya. Karena permainan tradisional ini sangat banyak digemari oleh anak-anak. Nah, biasanya permainan ini itu dibuat di halaman, lapangan, atau di tempat yang leluasa dan memiliki permukaan yang besar. Nah, sehingga permainan ini kotak-kotaknya itu bisa digambarkan dengan lebih mudah. Kemudian contoh kedua yaitu permainan tradisional egrang atau enggrang. Nah, permainan ini adalah permainan yang menggunakan tongkat panjang yang dibuat dari bambu atau kayu yang mana kita berada di atasnya atau berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Nah, pada mulanya permainan ini hanya olahraga, tapi lama-kelamaan menjadi permainan tradisional. Selanjutnya yaitu contohnya permainan tradisional gasing atau disebut dengan gangsing. Ini adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan permainan yang tertua. Nah, anak-anak mungkin di sini pasti sudah pernah bermain gasing, ya. Mungkin ada yang udah pernah atau ada yang belum. Nah, pasti tahu cara bermainnya seperti apa. Selanjutnya, ustazah contohkan permainan tradisional layang-layang. Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak di tanah lapang. Kemudian orang dewasa juga sering memainkan.
Nah, karena permainan ini itu unik dan ada ciri khasnya, makanya baik itu anak-anak ataupun orang dewasa sering memainkan permainan layang-layang. Permainan layang-layang ini adalah mainan yang terbuat dari kertas berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan memakai tali atau benang sebagai kendali. Nah, selanjutnya kita masuk permainan tradisional berkelompok, yaitu bentengan, yang mana permainan ini dimainkan oleh 2 grup masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Nah, biasanya permainan ini dibuat di suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai bentengnya. Selanjutnya, permainan tradisional berkelompok yaitu ular naga. Permainan ular naga adalah satu permainan berkelompok yang biasa dimainkan anak-anak. Nah, tempat bermainnya di tanah lapang atau halaman rumah yang agak luas. Nah, pasti anak-anak ustazah di sini sudah pernah yang bermain ular naga, jadi tahu cara bermainnya. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan tersebut. Jadi ada kerjasamanya. Nah, itulah contoh-contoh permainan tradisional. Kemudian ada manfaat memainkan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Yang ketiga, melatih kesabaran saat kita main, kemudian melatih bekerja sama, berkelompok, kemudian dapat menumbuhkan sikap sportif yaitu lapang dada saat kalah bermain dan tidak sombong saat menang, dan tidak curang saat bermain. Nah, ini ada 5 manfaatnya yang Ustazah bisa baca. Kemudian masuk pembelajaran yang baru yaitu bahasa Indonesia, membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini akan saya tampilkan yaitu belajar memahami perbedaannya melalui teks. Ringkasan itu adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teksnya. Yang pertama, itu ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Yang kedua, ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.